Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Dwi Stimula Sembiring dari kelompok 11 kelas manajemen rantai pasok AK407. Kami ada 5 orang yang hadir di sini, yaitu Kak Anissa Wahyu Putri Utami, kemudian saya sendiri Dwi Stimula Sembiring, kemudian Kak Gesan Aditya Rangga saat ini tidak aktif, kemudian Mas Roro Anita Sari tidak aktif, dan kemudian Kak Mutiasari Dwi Putri, Kak Ratna Khairunisa, dan Kak Sivana Zulfia. Kemudian langsung saja saat ini kami mengambil judul peran IT dalam rantai pasokan dan akan dipresentasikan dimulai dari Kak Anissa. Baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan memaparkan terkait definisi teknologi informasi. Sebelumnya, teknologi merupakan kata dari bahasa Latin yang terdapat dua kata, yaitu tekne dan logos, yang berarti keahlian dan ilmu. Secara umum, teknologi merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, sistem maupun proses untuk mempermudah pekerjaan maupun memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata informasi berasal dari bahasa Latin, yaitu informare, yang berarti menggambarkan sesuatu. Informasi sendiri merupakan data, kumpulan data, atau fakta yang diolah, diorganisasikan, dan diberi konteks, sehingga akan memberikan arti, nilai, dan manfaat bagi penerimanya. Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi, baik perangkat keras, lunak, maupun jaringan, yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data yang kemudian disebarkan dalam bentuk informasi. Dalam ranah rantai pasok, teknologi informasi digunakan sebagai pengolah data untuk merekam, mengintegrasikan, dan mengalirkan data secara real-time antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah rantai pasok, baik produsen, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Selain itu, teknologi informasi juga digunakan untuk mengatur informasi dalam pengambilan keputusan manajerial. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik teknologi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan rantai pasok. Jadi, dalam manajemen rantai pasok, informasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi manajer dalam mengambil keputusan. Nah, tanpa informasi yang baik, perusahaan akan kesulitan menentukan jumlah persediaan, kebutuhan bahan baku, hingga proses distribusi produk. Oleh karena itu, informasi yang digunakan dalam rantai pasok harus memiliki beberapa karakteristik agar dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Karakteristik yang pertama adalah akurat. Informasi harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang tepat. Walaupun tidak ada informasi yang benar-benar sempurna, informasi tersebut harus memberikan gambaran yang mendekati kondisi nyata. Misalnya, jika data menunjukkan stok barang tersedia 500 unit, maka jumlah tersebut harus sesuai dengan kondisi di gudang. Jika datanya tidak akurat, perusahaan dapat mengalami kelebihan dan atau kekurangan stok. Selanjutnya, untuk karakteristik yang kedua adalah tepat atau relevan, yang artinya informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Perusahaan sering kali memiliki banyak data, namun tidak semuanya diperlukan. Oleh karena itu, manajer harus memperoleh informasi yang benar-benar relevan, agar tidak membuang waktu maupun sumber daya dalam mengolah data yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir adalah dapat diakses saat dibutuhkan. Informasi yang akurat dan relevan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dapat diperoleh pada saat keputusan harus dibuat. Nah, dalam rantai pasok, keputusan seringkali harus diambil dengan cepat. Oleh karena itu, sistem teknologi informasi harus mampu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan pada waktu yang tepat. Jadi, dari ketiga karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang akurat, tepat, dan mudah diakses akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Dengan demikian, proses pengadaan produksi, penyimpanan, hingga distribusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga kinerja rantai pasok juga akan meningkat.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan teknologi informasi dalam rantai pasok. Ada 6, yaitu yang pertama teknologi komunikasi nirkabel atau wireless, kedua enterprise resource planning (ERP), yang ketiga e-procurement atau pengadaan elektronik, yang keempat global positioning system atau GPS, yang kelima radio frequency identification, dan yang terakhir adalah e-distributor. Ini untuk penjelasan keenam peranan teknologi informasi dalam rantai pasokan. Yang pertama itu ada teknologi komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk menghubungkan para pekerja dan sistem operasional secara cepat serta fleksibel tanpa terikat oleh sambungan kabel. Dalam rantai pasok, penerapan teknologi ini sangat berguna di area gudang untuk memandu pekerja bernavigasi dan menemukan lokasi penyimpanan barang secara tepat dan efisien. Kemudian, yang kedua adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, adalah program perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya serta proses bisnis di seluruh lini perusahaan. Dengan menyediakan data secara real-time, sistem dari vendor terkemuka seperti SAP, Oracle, Microsoft, maupun JDA Software ini membantu manajer dalam mengambil keputusan rutin secara lebih baik, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat integrasi lintas fungsi. Kemudian yang ketiga, pengadaan elektronik atau e-procurement merupakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet, transaksi surel, maupun fax untuk menggantikan proses yang manual. Sistem ini memberikan manfaat besar bagi perusahaan berupa penghematan waktu dan biaya operasional, peningkatan akurasi data secara real-time, kemudahan pelacakan, serta fleksibilitas akses bagi pihak pembeli maupun pemasok. Kemudian, yang keempat adalah GPS, yang memanfaatkan jaringan dan transmisi satelit untuk mengidentifikasi serta mengomunikasikan koordinat lokasi fisik suatu objek secara presisi. Di dalam manajemen rantai pasokan, perusahaan transportasi atau armada truk sangat mengandalkan teknologi ini guna memantau dan memetakan posisi kendaraan pengiriman barang secara akurat dan real-time. Selanjutnya yaitu radio frequency identification, yang merupakan teknologi pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan gelombang frekuensi radio untuk mentransfer data antara alat pembaca dan tag RFID. Kemudian yang terakhir adalah e-distributor, yang berperan sebagai platform pemasar digital yang menyediakan katalog elektronik berisi gabungan produk dari ribuan pemasok berbeda dalam satu tempat. Penggunaan e-distributor ini memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan karena dapat menekan biaya dan menyediakan beragam opsi supplier, serta mempercepat proses pengiriman barang ke konsumen akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat penerapan teknologi informasi dalam rantai pasok. Pada materi sebelumnya telah diperlihatkan berbagai teknologi informasi yang digunakan dalam rantai pasok. Penerapan teknologi informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, sekaligus membantu pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Hal ini juga sejalan dengan materi sebelumnya yang menjelaskan bahwa teknologi informasi berfungsi untuk menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi guna membantu manajer dalam mengambil keputusan. Berdasarkan materi-materi tersebut dan didukung oleh referensi tambahan, terdapat 6 manfaat utama penerapan teknologi informasi dalam rantai pasok. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas rantai pasok, mengoptimalkan pengelolaan persediaan,
mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing manfaat tersebut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi informasi mampu mengotomatisasi berbagai proses bisnis sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan manual, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Contohnya pada sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi perusahaan dan menyediakan data secara real-time, sedangkan e-procurement membantu mempercepat proses pengadaan barang. Yang kedua, meningkatkan visibilitas rantai pasok. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat memantau kondisi persediaan, lokasi barang, dan status pengiriman secara real-time. Informasi ini membuat proses distribusi menjadi lebih mudah, dipantau, dan juga dikendalikan. Sebagai contoh, ada teknologi GPS dapat mengetahui lokasi kendaraan secara akurat, sedangkan RFID membantu mengidentifikasi barang secara otomatis. Manfaat yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Data yang akurat membantu perusahaan mengetahui jumlah stok yang tersedia sehingga dapat mengurangi resiko stock out, yaitu kekurangan stok maupun overstock atau kelebihan stok. Dengan demikian, persediaan dapat dikelola secara lebih efisien. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Data yang tersedia secara akurat dan juga real-time dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat, misalnya dalam menentukan jumlah persediaan, jadwal distribusi, atau proses pengadaan barang. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi. Melalui sistem yang terintegrasi, pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan dapat saling bertukar informasi dengan lebih mudah. Hal ini membuat koordinasi menjadi lebih efektif dan juga mengurangi kesalahan dalam komunikasi. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan proses pemesanan yang lebih cepat, informasi pengiriman yang lebih jelas, dan distribusi yang lebih tepat waktu, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu perusahaan mengelola rantai pasok secara lebih terintegrasi. Dengan informasi yang lebih cepat, akurat, dan real-time, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kolaborasi antar mitra bisnis, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan. Baik, selanjutnya, tantangan implementasi. Selain memberikan banyak manfaat, implementasi teknologi informasi dalam rantai pasok juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, kompleksitas dan biaya yang tinggi. Implementasi sistem seperti ERP, SAP, atau Warehouse Management System membutuhkan investasi yang besar, baik untuk perangkat lunak, perangkat keras, maupun pelatihan karyawan. Selain itu, proses implementasi juga tidak bisa dilakukan secara instan, karena melibatkan banyak divisi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, tantangan yang kedua adalah kurangnya standarisasi sistem antar mitra bisnis. Tidak semua perusahaan menggunakan sistem atau format data yang sama. Misalnya, perusahaan sudah menggunakan sistem ERP, sedangkan supplier masih menggunakan pencatatan manual atau spreadsheet. Akibatnya, proses pertukaran data menjadi lebih sulit, lebih lambat, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah keamanan data dan ancaman cyber. Semakin terintegrasi suatu sistem, semakin besar pula risiko terjadinya serangan cyber, seperti peretasan, ransomware, atau kebocoran data pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat agar data tetap terlindungi. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah menjaga kualitas dan keakuratan data. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Contohnya,
jika ada stok di sistem tidak sesuai dengan kondisi di gudang. Misalnya, stok pada sistem tercatat masih terdapat 1.000 unit, padahal di gudang hanya ada 700 unit. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Perusahaan dapat mengalami kekurangan stok atau justru kelebihan persediaan akibat data yang tidak akurat. Hal ini akan berdampak pada biaya operasional. Kemudian tantangan yang kelima adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kompetensi SDM. Tidak semua karyawan siap beradaptasi dengan teknologi baru. Sebagian masih terbiasa dengan sistem lama, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan agar proses transisi berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah ketidakpastian return of investment atau ROI. Meskipun implementasi teknologi membutuhkan biaya yang besar, manfaatnya biasanya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, melalui peningkatan efisiensi, pengurangan biaya operasional, dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Manfaat ini baru dirasakan dalam waktu yang cukup lama, sehingga ketidakpastian return on investment ini akan muncul dalam implementasi teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan harus memiliki strategi dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam rantai pasok. Yang pertama adalah menyusun perencanaan yang matang. Perusahaan harus menetapkan tujuan implementasi, memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta melakukan analisis biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis. Dengan begitu, investasi yang dilakukan perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah membangun infrastruktur IT yang memadai. Infrastruktur seperti jaringan internet yang stabil, server, database, dan aplikasi yang saling terintegrasi sangat penting agar informasi dapat diproses dibagikan secara cepat dan akurat. Sebagai contoh, ketika pelanggan melakukan pemesanan, data tersebut dapat langsung diterima oleh bagian gudang dan logistik tanpa harus diinput ulang. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan sumber daya manusia. Peningkatan kesiapan SDM dapat dibentuk melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan kemampuan yang memadai, karyawan akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem baru, sehingga implementasi dapat berjalan lebih efektif. Hal ini juga dapat mengurangi retensi terhadap perubahan sistem. Selanjutnya, strategi yang keempat adalah menerapkan sistem secara bertahap. Penerapan secara bertahap, misalnya dimulai dari ERP atau modul tertentu, dapat memudahkan proses adaptasi, sekaligus mengurangi risiko implementasi. Misalnya juga, implementasi dimulai dari satu divisi, seperti bagian gudang atau persediaan. Setelah sistem berjalan dengan baik dan kendala dapat diatasi, implementasi baru diperluas ke divisi lainnya. Cara ini dapat mengurangi risiko kegagalan dan mempermudah karyawan dalam proses adaptasi. Yang terakhir adalah perusahaan harus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan sesuai kebutuhan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta melakukan pembaruan jika diperlukan agar teknologi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan bisnis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam rantai pasok tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, namun juga oleh perencanaan yang baik,
kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Izin melanjutkan, berikut adalah contoh implementasi IT. Yang pertama, pada tahap pengadaan, perusahaan seperti Toyota atau Unilever menggunakan platform pengadaan digital untuk mengirimkan purchase order secara otomatis ke pemasok saat stok bahan baku mulai menipis. Yang kedua, ada pada tahap produksi, perusahaan manufaktur menggunakan sistem ERP seperti SAP atau Oracle untuk mengkoordinasikan jadwal produksi, kebutuhan bahan baku, dan tenaga kerja agar efisien. Yang ketiga adalah pada tahap pengelolaan gudang, penerapan RFID dan barcode. Ini ada pada petugas gudang cukup memindai atau men-scan barcode atau menggunakan sensor RFID untuk mencatat masuk keluarnya ribuan barang secara otomatis. Yang keempat ada pada tahap transportasi dan pengiriman, pelacakan GPS secara real-time perusahaan logistik seperti JNE, POS, memasang GPS pada truk pengiriman untuk memantau posisi armada hingga estimasi waktu sampai. Yang terakhir adalah tahap pelanggan akhir. Di sini resi dan pelacakan paket atau order taken pelanggan e-commerce seperti yang kita biasa beli di Tokopedia atau di Shopee dapat melacak keberadaan paket kita secara langsung dari aplikasi ponsel dari detik ke detik. Kemudian ini adalah daftar referensi dari presentasi kami. Dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Dwi Stimulasi Sembiring beserta teman-teman lain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.